Shalom semuanya, senang kembali dalam program The Living in Wisdom ya. Kita akan melanjutkan materi kita soal rapture. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah coba membahas pemahaman rapture dari sudut pandang apa yang Yesus katakan, yang kita bisa ketemu di Matius 24. Bapak Ibu yang belum mengikutinya bisa coba lihat ya, cari materi ini supaya kita nanti kaya gitu ya. Jadi sengaja program-program The Living in Wisdom ini pendek-pendek, kurang lebih hanya setengah jam, tapi ngebahas atau mengeksposisi, berusaha untuk mengeksposisi semua ayat-ayat yang berkaitan tentang tema tersebut ya, tentang tema yang akan kita bahas. Dalam hal ini kita sedang ngebahas tentang rapture. Jadi rupanya Yesus juga mengajarkan soal itu dan tersirat maupun juga tersurat gitu ya, ada di dalam Matius 24. Pasti Bapak Ibu diberkati. Nanti semua ayat-ayatnya akan coba kita expose, sehingga nanti kita bikin konklusi atau kesimpulan atau pemahaman teologi kita, pemahaman doktrin kita soal rapture itu gimana gitu ya, berdasarkan semua ayat-ayat yang memang sudah kita expose. Dan hari ini kita akan coba belajar tentang rapture dari tulisannya Paulus ya, yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ya. Sama-sama ya kita belajar tentang rapture pada episode kali ini. Ya, apa kata Alkitab soal rapture ini, saudara ya? Kita akan membaca di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi coba kita dalam beberapa menit ke depan di episode kali ini coba mengulik, mengekspos 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat 52. Tentu nanti juga akan menyinggung ayat-ayat yang dekat ya, ayat-ayat di atas maupun ayat-ayat di bawah dari ayat 51 dan 52 1 Korintus 15 yang kita baca pada episode ini. Dari ayat yang kita baca ya, Bapak Ibu bisa menyimpulkan ya, saya yang menyimpulkan juga gitu ya. Mestinya kita tidak akan ada perbedaan mengenai hal ini karena ini jelas-jelas terlihat secara literal ya. Nggak butuh pemahaman yang begitu rupa, dalam dan lain sebagainya ya. Jadi rapture berdasarkan ayat ini atau pemahaman tentang rapture, memang tidak ada kata rapture di sini ya. Nanti tentang kata rapture itu dan juga kata-kata yang digunakan terjemahan-terjemahan Alkitab, kita akan coba nanti buatkan satu episode khusus tentang hal ini ya. Jadi rapture dalam ayat ini itu adalah peristiwa di mana orang percaya akan diubah. Orang percaya akan diubah. Kenapa harus diubah? Mengapa orang percaya harus diubah? Ya. Kalau kita lihat secara konteks, saya selalu mengatakan kepada saudara, saudara kalau mau dengar saya, perhatikan dengan sungguh. Kalau kita ingin memahami satu ayat, dalam hal ini kan kita sedang memahami 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 yang barusan kita baca di slide yang sebelumnya kan. Maka kita harus membacanya secara konteks dekat dulu. Konteks dekat itu bahasa ilmu hermeneutika, ilmu tafsir yang berarti kita coba perhatikan ayat itu berdiri mana. Ayat itu sedang ngomongin apa sebenarnya ya. Nah, ini secara dalam bahasa sederhananya ya, kita akan melihatnya, menemukannya dari ayat-ayat yang ada di atas atau ayat-ayat yang ada di bawah. Ya. Dari ayat 51, 52, 1 Korintus 15 yang barusan kita baca tadi. Nah, kalau kita memperhatikan tadi ya, di dalam penjelasan saya, kita coba melihat ayat sebelumnya. Kan kita sudah baca tadi 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Coba kita lihat ayat 50-nya, saudara ya. Karena ini tentu konteks dekatnya. Ayat 51, 52 yang barusan kita baca, tidak mungkin itu lepas berdiri sendiri tanpa ada hubungannya dengan ayat 50 yang mau kita baca. Ya, perhatikan ayat 50 ini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah,
Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi ada penjelasan di sini, ya. Kalau kita mau memperhatikan kenapa orang percaya itu harus dirubah dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 51-52 yang barusan kita baca, karena dijelaskan di ayat 50. Daging dan darah yang notabene adalah manusia lahiriah kita, ya, manusia jasmaniah kita yang memang terdiri dari daging dan darah. Ya ini tentu bahasa sederhananya ya. Kalau kita memperhatikan bahasa biologis dan bahasa medisnya ya tentu bukan cuma daging dan darah ya. Ada jaringan-jaringan, ada organ tubuh, ada macam-macam saudara yang tentunya Bapak Ibu bisa pelajari atau mungkin ingat kita tentang pelajaran biologi dan juga pelajaran tentang anatomi tubuh ya yang kita pelajari di bangku-bangku sekolah zaman kita masih sekolah gitu saudara ya. Dan tubuh jasmani kita ini tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi memahami bahwa bagian atau tubuh kita ini, maksud saya gini, memahami bahwa ketika kita ngaca, terus tubuh yang kita lihat terpancar atau tercermin dari kaca itu akan ada di surga, itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Tubuh darah dan daging kita ini, tubuh jasmaniah kita ini, yang sekarang ini Bapak Ibu sedang nonton saya di channel YouTube The Warriors dalam program Rapture ini, itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini penting juga saudara ya, supaya kita akhirnya bisa mengasihi diri ini dengan perspektif yang benar. Jadi kita bisa menilai diri, bisa juga memahami diri dengan sudut pandang yang tepat. Karena banyak orang itu berpikir bahwa dirinya nanti dalam kekekalan surga, orang Kristen tuh banyak memahami bahwa dirinya nanti kalau masuk ke surga ya diri yang sekarang ini gitu. Enggak, saudara. Darah dan daging. Tentu itu juga bicara mengenai wajah. Itu bicara mengenai hidung, bicara mengenai mata, bicara mengenai semua organ yang tampak kelihatan dan tidak kelihatan yang kita sebut sebagai tubuh badani kita ini. Itu nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Surga itu bukan bicara mengenai hal-hal yang bersifat materi, saudara. Kerajaan Allah itu bicara mengenai hal-hal yang bersifat kekal, dimensi roh. Ya. Jadi ini yang harus dipahami menurut 1 Korintus 15 ayat 50. Ya. Mengapa orang percaya harus diubah? Karena tubuh kita sekarang ini nggak bisa membuat kita sampai ke surga. Nggak bisa membawa kita sampai ke kerajaan Allah. Makanya harus diubah, harus mengalami change, ya, diubah. Ya, kalau nggak diubah, ya Bapak Ibu nggak bisa sampai ke kerajaan Allah. Nah, kecuali Bapak Ibu emang tidak ingin hidup dalam kerajaan Allah dalam kekekalan, Bapak Ibu nggak kepengen masuk ke surga, ya itu lain soal. Ya. Tapi sih saya berpikir positif, Bapak Ibu yang jadi membership channel ini, tentu semuanya ingin kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan menegaskan bahwa tubuh jasmani saudara sekarang, di mana saudara bisa makan, minum, bekerja, saudara bisa lakukan apapun dengan tubuh ini, itu nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya harus diubah. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan secara konteks, kenapa tubuh orang percaya, mengapa kita ini orang percaya harus diubah? Poin keduanya, sebab yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya. Yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini yang di ayat 52 dijelaskan dengan yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kita yang punya tubuh jasmani, kita yang punya tubuh daging ini, itu bisa binasa. Faktanya, ya, Bapak Ibu dapat berita kabar kalau ada manusia, ada orang yang terbakar, ya dia badannya bisa hangus. Bapak Ibu yang pernah menyaksikan pemindahan tulang belulang nenek moyang kita, orang tua kita, kakek opung kita, untuk kita pindahkan makamnya, ya. Saya sih tidak punya pengalaman demikian, tapi sebagai hamba Tuhan saya pernah melayani orang yang memindahkan rangka dari orang tuanya ke makam yang baru, yang lebih bagus gitu. Itu melihat bahwa memang tubuh orang tuanya yang dikubur itu setelah beberapa tahun lamanya ya habis, hilang.
Tulang belulang pun ya tinggal beberapa saja. Tidak semua tulang belulang manusia atau si papa ini atau si mama ini masih utuh. Sudah banyak yang lainnya yang hancur. Hanya beberapa tulang saja yang masih bisa diambil dan ditaruh dalam kain dan kemudian dipindahkan di makam yang baru. Artinya apa? Darah dan daging tubuh jasmani kita ini bisa binasa, bisa hilang. Binasa itu artinya hilang, lenyap begitu ya. Daging ketika dikubur maka menggenapi firman Tuhan, dari debu kembali menjadi debu. Bisa binasa. Maka untuk itu tubuh kita yang bisa binasa, yang kalau dikubur nanti bisa lenyap, yang kalau mengalami kebakaran bisa hancur, yang kalau dimakan binatang buas pun juga bisa hancur, tubuh jasmani kita ini supaya bisa masuk dalam kerajaan surga harus diubah. Sehingga tubuh ini menjadi tubuh yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa lenyap, yang tidak bisa hilang. Tubuh ini harus diganti menjadi tubuh yang benar-benar tidak bisa binasa. Nangkep ya saudara ya? Nah, karena memang dimensi yang saya bilang, dimensi kerajaan Allah itu beda dengan dimensi materi yang ada di bumi yang kita bisa lihat ini. Itu berbeda sekali saudara. Saya belum pernah ke sana. Tapi ayat Alkitab yang saya pelajari itu mengatakan bahwa beda sekali. Ada kemiripan, tapi tidak mirip. Ya. Jadi memang gak ada yang bisa menjelaskan dengan detail seperti apa kehidupan dalam kerajaan Allah nanti. Kita baru bisa mengerti dengan utuh ketika kita ada di sana. Ya. Ayat-ayat di Alkitab memang ada yang jelas, tapi ketika kita lihat ayat Alkitab yang lain, kita akhirnya menjadi kabur lagi. Inilah yang disebut dengan misterion atau misteri atau rahasia itu. Ya. Maka kalau ada film-film Hollywood atau film-film manapun menceritakan soal kebangkitan orang mati atau dunia roh, yaitu fiksi. Apakah faktanya seperti itu walau alam. Ya. Nggak ada yang tahu, saudara. Nangkep ya, saudara ya. Jadi, kalau kita membaca Filipi 3 ayat 21, ya, sama-sama tulisan Paulus, ini kita akan menemukan perspektif yang lebih lengkap lagi. Ini konteks jauhnya, karena beda kitab. Ya. Tapi tulisannya masih tulisan Paulus. Kenapa orang percaya itu harus diubah? Kata Filipi 3 ayat 21 begini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Maksudnya kalau kita membaca ayat 20-nya itu Yesus Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Yesus Kristus itu mengubah tubuh kita ini, tubuh yang hina ini, ya, sehingga akhirnya kita mendapatkan tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kebangkitannya. Jadi orang percaya itu harus diubah. Kata Paulus dalam Filipi 3:21 supaya kita memiliki tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya kita memiliki tubuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Supaya akhirnya kita bisa bertemu muka dengan muka. Karena kita punya tubuh yang sama. Kita berada di frekuensi yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa berada dalam dimensi yang sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hari ini dalam kekekalan. Bapak, Ibu, dan saya masih dalam dimensi materi. Dalam dunia yang fana ini. Maka tubuh kita yang memang bisa binasa dalam dunia yang fana ini harus diubah supaya kita akhirnya satu dimensi, satu frekuensi dengan tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan Yesus sehingga kita akhirnya bisa sampai ke kerajaan Allah. Jadi rapture adalah perubahan tubuh orang percaya. Itulah sebenarnya pemahaman paling sederhana dari rapture. Orang bisa menafsirkan lain, Bapak Ibu bisa punya pemahaman lain, tapi kalau kita melihat dari 1 Korintus 15 ini, rapture adalah perubahan tubuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa tujuan? The purpose of rapture. Apa tujuan dari rapture itu? Sudah saya jelaskan tadi. Saya tekankan lagi dalam slide ini. Agar orang percaya, agar Bapak, Ibu, dan saya yang hari ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memiliki tubuh yang tidak bisa binasa atau memiliki tubuh yang kekal, immortality, ya, athanasian dalam bahasa Yunaninya. Agar kita memiliki tubuh yang kekal, bukan tubuh yang fana lagi, bukan tubuh yang bisa mati atau binasa atau lenyap,
atau hancur. Ketika kita diubahkan oleh Tuhan Yesus dan memiliki tubuh kemuliaan, maka tubuh kemuliaan kita itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga. Tubuh kemuliaan ini tidak akan bisa binasa, tidak akan bisa lenyap. Tubuh kemuliaan yang Bapak, Ibu, dan saya nanti dapatkan itu adalah tubuh yang kekal. Tubuh immortality. Tubuh kekal selama-lamanya. Ya, sekali lagi, bentuknya seperti apa, saya belum sampai ke sana. Atau saya belum pernah ke sana untuk diizinkan balik lagi ke bumi ini. Tentu boleh saja ada beberapa hamba Tuhan yang punya kesaksian seperti itu. Silakan Bapak Ibu uji sendiri. Cuma kalau saya memang karena belum ke sana, ya saya nggak berani bilang bagaimana tepatnya. Tapi inilah gambaran Alkitab. Saya selalu berkata, Alkitab bagi saya cukup. Ya, saya nggak pernah berdoa saya mau melihat ini karena saya tahu firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Dan saya bisa melihat dengan sungguh dan percaya dengan sungguh dari apa yang dikatakan Alkitab. Meskipun secara visual saya belum melihat utuhnya atau sempurnanya seperti apa. Itu menurut saya malah saya mengucap syukur. Karena dengan demikian saya masih penasaran. Rasa penasaran terhadap sorga, terhadap kekekalan, terhadap Tuhan Yesus itu yang membuat saya akhirnya terus nggak pernah merasa bosan untuk menggali Alkitab, untuk terus intim dengan Tuhan. Karena saya selalu berada dalam posisi bahwa saya nggak tahu apa-apa. Saya belum tahu semuanya. Itu yang terus membuat saya akhirnya belajar. Kalau orang sudah merasa saya sudah tahu semuanya, maka berhentilah dia di situ. Nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah. Dan saya tidak mau. Kalau saya masih sampai Tuhan izinkan usia 80 tahun, andai kata Tuhan izinkan saya masih punya umur 30 tahun lebih, maka saya akan selama itu akan belajar. Bukan belajar di bangku kuliah. Saya udah lagi tidak tertarik untuk belajar di bangku kuliah secara akademis. Tapi saya akan belajar banyak hal seperti hari-hari ini. Selain tentu saya upgrade, ya, saya menjadi murid secara online dari banyak rabi-rabi Yahudi. Saya juga menjadi murid secara online dari hamba-hamba Tuhan yang saya memang kagumi pengajarannya. Ya, sekarang ini tinggal cari di YouTube aja. Kalau bahasanya tidak saya pahami karena banyak hamba Tuhan yang saya ikuti itu tidak berbahasa Inggris. Ya, saya tinggal cari subtitlenya aja. Ya, terus meskipun ada keterbatasan penerjemahan, tapi dengan lihat subtitle dalam bahasa Inggris atau subtitle dalam bahasa Indonesia, saya bisa ngerti lah pemahaman pola pikir orang tersebut, hamba Tuhan tersebut. Itu memperkaya saya. Saya lagi belajar soal memanage uang supaya saya bisa mengajar orang itu bahwa kita tidak boleh menuankan mamon, tapi kita harus memperbudak mamon. Mamon itu, uang itu harus kita kendalikan. Kita harus punya kuasa mengendalikan uang. Sebab kita kalau di bumi diberkati Tuhan salah satunya bentuknya uang. Maka kita harus bisa mengelola uang itu. Jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Dan saya jujur saja meskipun background saya ekonomi, tapi saya tidak mendalami ya ilmu-ilmu yang seperti ini. Dulu saya anggap, ini ilmu duniawi. Tapi setelah saya pikir dengan usia saya yang hampir setengah abad ini, penting juga untuk mengajarkan ini, penting juga saya untuk tahu ilmunya, supaya saya bisa mengajarkan kepada anak-anak muda seusia anak saya nanti, supaya mereka bisa mengelola uang dengan baik dan tidak terjebak dalam tadi ya ketergantungan atau diperbudak oleh mamon atau uang tadi. Dan faktanya banyak orang Kristen yang saya lihat itu diperbudak oleh uang. Maka kita harus belajar. Nah, rapture itu bicara mengenai bahwa kita akan diberikan tubuh yang kekal itu. Ya, tubuh yang kekal. Ini anjing saya menggonggong, saudara ya. Biarin aja ya, kita lanjutkan saja. Kenapa gitu, saudara? Ya, kenapa kita harus memiliki tubuh yang kekal itu? Jadi slide by slide ini Bapak Ibu perhatikan ya. Karena Tuhan pernah berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ayatnya jelas banget, ayat yang selalu biasanya dibacakan setiap ada perkabungan atau ada orang yang meninggal dalam ibadah penghiburan ya. Itu selalu ada ayat ini, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan janji Tuhan.
Sedangkan Tuhan sekarang ini sudah ada dalam kerajaannya, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dan kita nggak bisa ke sana kalau saudara masih punya tubuh ini. Maka tubuh ini, tubuh ragawi kita, tubuh jasmani kita, tubuh darah dan daging kita ini harus diubah. Supaya kita bisa ada di kerajaan Allah. Sehingga akhirnya mimpi Tuhan Yesus, agar di mana aku berada, kamu pun berada, itu bisa terjadi. Jadi rapture ini bagi saya jelas. Ini bagian dari rencana Tuhan Yesus agar bisa selamanya dengan kita. Ada unsur melankolis di sini, ya. Agar Tuhan Yesus bisa bersama-sama dengan murid-muridnya, agar Tuhan Yesus bisa bersama-sama dengan umatnya, agar Tuhan Yesus bisa senantiasa selamanya bersama dengan kita. Jadi rapture itu bagi saya salah satu tanda cinta Tuhan Yesus kepada kita. Ini mungkin yang tidak banyak dipahami oleh orang. Ini kan Yesus berjanji, aku akan menyiapkan tempat bagimu, agar di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi andai kata tempat itu sudah siap pun, tapi kita masih hanya punya tubuh jasmani ini yang bisa binasa, kita nggak bisa ke sana. Sehebat apapun iman saudara, sebesar apapun iman saudara, kita nggak bisa ke sana. Karena beda dimensi. Ya, orang-orang yang pakai logika nggak bisa mengerti ini. Tapi kita orang beriman, kita mengimani, Alkitab kita mengatakan, ada perbedaan dimensi, kita nggak bisa ke sana. Dan supaya bisa kita ke sana, kita harus men-switch atau merubah, memiliki tubuh yang lain. Dan itulah yang Tuhan siapkan dalam bentuk rapture. Tuhan mengubah tubuh kita, agar tubuh yang binasa ini bisa tidak binasa, tubuh yang binasa ini bisa mengenakan tubuh yang tidak bisa binasa, sehingga akhirnya kita bisa ada dalam kerajaan Allah. Apa coba kalau bukan tanda cinta Tuhan Yesus kepada kita? Maka kalau orang Kristen masih tidak terlalu mau mencintai Tuhan Yesus atau membalas cinta Tuhan Yesus dengan hidup berkenan kepadanya, ini orang Kristen yang luar biasa kurang ajar gitu. Ya. Dan ya, kalau itu saudara bertobat benar, gue nggak peduli siapa saudara gitu. Ya. Lu masih ikut dosa, masih berbuat dosa, terus dengerin program-program kayak gini, terus nggak mau berubah, saudara tuh keras kepala batu, tegak tengkuk, entah apa lagi. Kalau saudara nggak mau bertobat, doa saya, doa siapapun juga nggak akan bisa merubah saudara, sebab saudara sendiri yang harus mengalami perubahan itu, pertobatan itu. Maka berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku punya kelemahan, aku ini daging, aku pengen bertobat, tapi selalu aja jatuh dalam dosa. Maka tolong aku, agar aku bisa berubah. Tuhan sudah banyak mengekspresikan cintanya, dengan mati di atas kayu salib, dengan datang ke dunia ini, dengan naik ke surga menyiapkan tempat buat kita, dan juga akan merubah kita. Rapture adalah tanda cintanya pada kita. Pertanyaannya, apa tanda cintamu pada Tuhan? Kan begitu. Jadi seperti inilah rapture terjadi nanti, saudara. Di mana banyak orang percaya nanti, di waktu tertentu, di masa depan tentunya, karena belum terjadi hari ini dan belum terjadi di masa lalu. Sebab kalau sudah terjadi di masa lalu, tentu kita punya rekaman-rekamannya, dokumentasinya. Bahwa ada banyak manusia yang tiba-tiba hilang dalam suatu waktu di masa lalu. Tapi kita nggak punya dokumentasinya. Berarti belum pernah terjadi. Bahwa ada nanti di masa depan, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami perubahan tubuh. Dari tadinya tubuh darah dan daging, tubuh jasmani, tubuh yang bisa binasa, akhirnya diubah memiliki bentuk tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh kekekalan, tubuh kemuliaan, tubuh yang immortality. Kalau saudara pengen masuk dalam kerajaan Allah, saudara harus mengalami rapture ini. Seperti saya bilang, kalau kau nggak mengalami rapture ini, nggak mengalami perubahan bentuk ini, maka sebesar apapun iman saudara, nggak akan bisa sampai kita ke sana. Nangkap ya saudara ya? Nah, iman yang besar itu yang membawa kita nanti mengalami perubahan bentuk fisik ini. Jadi kalau kau belum punya iman ya, pertanyaannya apakah saudara bisa mengalami perubahan nanti? Nggak mungkin bisa. Maka bertobat dan memiliki iman yang benar tadi. Nah saudara, jadi rapture terjadi. Kalau kita membaca ayat-ayat yang kita baca tadi 1 Korintus 15 ayat 50, 51, 52. Itu ayat-ayatnya berkata demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jadi
Dalam 1 Korintus 15 ini ada banyak angle yang bisa kita dalami untuk kita menjadi kaya pemahaman akan rapture. Dikatakan apa yang disampaikan Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Ini kata Paulus adalah suatu rahasia, suatu misteri ya. Dalam bahasa Yunaninya itu mysterion. Jadi rapture adalah suatu misteri atau rahasia yang disingkapkan Tuhan melewati Rasul Paulus dan akhirnya menjadi rahasia umum bagi orang percaya yang membaca dan mendalaminya dan mengimaninya tentu. Ini sesuatu yang misteri, yang sebelumnya nggak pernah disingkapkan. Makanya kalau kita membaca Perjanjian Lama, nggak ada pengajaran soal rapture ini. Nggak ada di pengajaran Perjanjian Lama, nggak ada rabi-rabi Yahudi hari ini yang mengajarkan soal bahwa nanti orang Yahudi akan mengalami perubahan bentuk fisik agar sampai ke kerajaan Allah. Orang Yahudi itu bahkan nggak percaya sorga dalam artian sorga yang kita imani orang Kristen ini. Enggak, saudara. Ya. Bagi mereka, ya sorga itu ya di bumi ini. Bumi nanti ketika Mesias datang akan merubah keadaan dunia menjadi dunia yang lebih indah. Itu kata iman Yahudi. Kenapa saya tahu? Karena saya bilang tadi, saya sekarang ini banyak mendengarkan atau menjadi murid, ya, pendengar dari banyak rabi-rabi Yahudi yang terkenal. Saya mau nggak belajar sama mereka? Saya mau belajar dari mereka. Kenapa? Karena biar bagaimanapun mereka adalah profesor-profesor Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama adalah salah satu bagian dari kebenaran yang saya sebut sebagai Alkitab firman Tuhan. Kalau soal Perjanjian Baru, semua dosen saya, semua pendeta-pendeta senior saya, semua guru-guru saya mengajarkan sudah berlimpah kepada saya. Tapi jujur soal Perjanjian Lama saya dalam hal ini kurang. Ya. Maka yang paling tahu Perjanjian Lama adalah rabi-rabi. Maka saya banyak diterangi oleh mereka. Meskipun mereka mengajarkan dengan iman, dengan yakin, tapi tidak saya terima mentah-mentah. Sebab saya punya terang Kristus. Jadi mereka mengajarkannya A, saya bisa melihatnya sebagai orang percaya yang punya Roh Kudus, melihatnya bukan A, tapi mungkin AB, Amin, A+. Ya. Sebab orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang saya dengar itu mengajarkan ya iman mereka. Mereka tidak beriman kepada Yesus. Mereka belum sampai pemahaman pada hukum kasih karunia. Maka mereka menekankannya pada Perjanjian Lama. Makanya rabi-rabi Yahudi itu tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, kepada jemaatnya bahwa orang Yahudi itu orang berdosa. Ya, saya lagi mengikuti pengajaran rabi-rabi Yahudi soal misalnya Israel di padang gurun. Spesifiknya ketika Musa naik ke Sinai, Israel lagi menganggap Musa sudah mati dan meminta Harun untuk membuat Allah bagi mereka dan Harun membuat lembu emas. Itu bagi rabi-rabi Yahudi yang saya dengar, ada 3-4 rabi Yahudi yang sudah saya dengar mengajar soal ini, itu tidak sama sekali mengatakan bahwa ini adalah kesalahan mereka. Mereka lah yang meminta Harun untuk membuat lembu emas. Bagi rabi-rabi Yahudi, ini yang meminta dan akhirnya membuat lembu emas ini adalah penyihir-penyihir dari Mesir yang ikut masuk dalam rombongan orang Israel yang keluar dari Mesir. Kenapa? Karena mereka takjub sama mujizat 10 tulah yang dipertontonkan oleh Musa. Sehingga mereka ini, penyihir-penyihir ini akhirnya berpikir, wah ini adalah bangsa pemenang nih, ya, aku mau masuk ke sana. Dan ketika mereka lihat Musa sudah hilang, mereka berpikir Musa sudah mati, mereka melakukan sihir ya soal lembu emas ini. Itu kata rabi-rabi Yahudi begitu. Bapak Ibu tentu ketawa, tapi itulah yang mereka ajarkan. Bapak Ibu ketawa kenapa? Karena itu berbeda dengan pemahaman kita. Kalau kita kan orang Kristen, ketika membaca orang Yahudi berdosa, Yahudi itu dikatakan kita tegar tengkuk, keras kepala, ya itulah faktanya. Mereka memang berdosa kepada Tuhan. Tapi bagi orang rabi-rabi Yahudi yang mengajarkan tentang PL, mereka tidak dalam perspektif menyalahkan nenek moyang mereka. Mereka selalu mencari kambing hitam bahwa yang salah itu adalah bangsa-bangsa lain. Ya saya cuma mendengarkan saja. Ya, saya sudah sampai pada level saya bisa mendengarkan. Bahkan banyak kiai-kiai saya dengarkan ceramah-ceramahnya, saudara. Itu tidak mempengaruhi iman saya. Ya, kadang-kadang ada sesuatu yang baik juga, nasihat-nasihat orang tua yang baik juga yang bisa saya terima, karena banyak kiai yang saya dengar tentu kiai-kiai yang lebih senior dari saya ya. Saya nggak perlu sebut kiai-kiainya, tapi ya salah satu mungkin kalau saudara
menyukai atau berasal dari Muslim, ada Gus Mus gitu ya, Mustafa Mustafa Bisri ya kalau nggak salah ya, yang kiai sepuhnya NU. Itu yang kalau dia ceramah saya cukup dengar. Ya istri saya kalau saya lagi dengar itu agak ngenyit kenapa gitu. Tapi kalau saya memang saya dengar siapa saja ya. Kadang-kadang biksu-biksu yang senior juga saya dengar gitu loh saudara. Karena mereka banyak mengajarkan bagaimana kita harus mengontrol diri, mengasihi sesama. Hal-hal yang baik ya saya coba dengar. Ya, tapi tidak saya imani. Karena saya punya dasar sendiri untuk membangun iman saya yakni Alkitab. Tapi saya belajar dari banyak hal, saudara. Saya nggak mau seperti katak dalam tempurung gitu. Saya open mind. Ya. Saya open mind. Saya membenci. Saya tidak akan setuju dengan apa yang namanya homoseksual, lesbianisme, ya, LGBT. Saya nggak setuju. Tapi saya kadang-kadang juga harus butuh ya masukan atau pemahaman kenapa mereka mau ber-LGBT gitu. Maka argumentasi mereka ya dalam suatu kurun waktu tertentu saya coba dengarkan apa sih? Kenapa mereka mau jadi lesbianisme? Kenapa mereka akhirnya mencintai sesama jenis? Kenapa mereka tidak suka dengan lawan jenisnya? Kenapa bla 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 bla? Itu saya dapatkan semuanya. Bukan cuma kata orang, nggak seperti saudara cuma katanya. Kata teman saya begini. Kalau saya langsung dengar dari orangnya yang bersaksi di YouTube banyak saudara. Kita nggak perlu bergaul dengan mereka, ya datang ke tempat-tempat lesbianisme nggak perlu ya. Di YouTube itu banyak lesbianisme, homoseksual yang menyaksikan hidup mereka untuk dipertontonkan kepada banyak orang. Dan saya mengikuti, mendengarkan. Supaya saya tahu pola pikirnya kenapa. Oh ternyata begitu. Oh ternyata mereka punya akar pahit terhadap A, B, C, D di masa lalunya. Sehingga kalau saya nanti ketemu sama orang-orang begitu dalam dunia pelayanan saya bisa menjangkau mereka. Saya nggak bilang cuma homoseksual itu dosa, lesbianisme itu dosa, tanpa saya memahami kenapa mereka berdosa atau mau melakukan dosa itu. Kan harus komprehensif. Nah, saudara, yang berikutnya rapture terjadi dalam konteks ayat-ayat yang kita baca tadi. Ada kalimat yang berkata, kita tidak akan mati semuanya. Ya. Kata mati di sini terjemahkan dari kata Yunani koimete someta. Koimete someta ini sebenarnya kalau diterjemahkan dalam Alkitab terjemahan Inggris, hampir semua terjemahan Inggris itu tidak menerjemahkan dengan death, tapi sleep. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, bahwa kita semuanya tidak akan tertidur selamanya. Koimete someta. Ya. Entah kenapa LAI akhirnya menerjemahkan dengan mati. Tapi bahasa aslinya adalah tidur. Ya, tertidur. Maka nggak salah orang Kristen itu mengatakan bahwa kalau kita melihat orang yang kita cintai mati, kata dunia, kita boleh beriman mereka sedang tertidur. Tapi mereka tidak tertidur selamanya. One day nanti mereka akan diubahkan. Jadi karena kita lihat mereka atau kita imani mereka tertidur, maka orang Kristen itu diajarkan oleh Alkitab nggak boleh berduka secara berkelebihan. Papa mati kita sampai guling-guling, mama mati kayak udah kiamat aja. Ya. Kita imani mereka sedang tertidur. Namanya orang tertidur, one day akan dibangkitkan, akan bangun kembali. Itulah yang nanti terjadi pada rapture. Waduh saudara. Makanya kalau kita membaca Alkitab dengan terangnya Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, Alkitab itu benar-benar hidup. Kemudian rapture terjadi kalau kita baca ayat-ayatnya supaya kita memahami konteksnya. Kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Sekejap mata itu diterjemahkan literal ya dalam terjemahannya beberapa terjemahan Inggris ya. In an instant, in the twinkle of an eyes. Jadi kita akan diubah secara instan, secara cepat ya dalam kejapan mata. Jadi rapture nanti ketika terjadi, itu tidak terjadi dengan proses, ada terjadi misalnya mendung dulu, kayak mau turun hujan gitu. Bapak Ibu pernah kan, hari ini di luar rumah saya ini agak mendung nih. Maka saya boleh menduga, mungkin saja sebentar lagi akan hujan. Ya, tapi kita juga pernah kadang-kadang Bapak Ibu, ya tidak sering ya, panas sekali tiba-tiba hujan deras. Meskipun biasanya itu kalau hujan deras di siang hari yang panas terik itu nggak lama. Tapi bisa itu tiba-tiba hujan deras.
Tapi kalau kita naik mobil, beberapa meter ke depan tiba-tiba sudah kering lagi. Begitulah rapture. Rapture itu tidak by proses. Jadi kita tidak bisa menduga rapture akan terjadi. Rapture itu tidak ada yang bisa tanda-tandanya itu seperti kita lihat, saya lagi nanam strawberry ya. Itu ada bunganya, terus mulai bunganya itu berwarna merah gelap atau nyaris hitam, terus nanti merah-merah, ternyata itu bukan bunga tapi itu buah. Untuk pertama kalinya saya baru tahu. Biasanya kan kalau beli strawberry kan beli aja gitu kan. Kemarin saya tiba-tiba lagi iseng-iseng, lagi lihat online shop gitu ya. Kok ada benih pohon strawberry gitu. Saya coba iseng aja, bisa nggak berbuah dan tumbuh di daerah Serpong gitu ya. Biasa kan strawberry kan di tempat yang dingin-dingin gitu ya, di Lembang dan lain sebagainya. Ternyata bisa dan manis ya, buahnya manis ya. Meskipun tidak berbuah lebat seperti di Lembang, tapi paling nggak berbuah. Dan saya mengamati itu. Nggak seperti gitu, saudara. Rapture itu ya tiba-tiba aja. Dalam cepat, hitungan cepat, dan bahkan bahasa Alkitab itu dalam bahasa aslinya ya, seperti orang mengejapkan mata. Ya, cepat sekali. Tidak butuh proses waktu yang cukup lama dan lain sebagainya. Cepat sekali. Akhirnya apa? Ketika itu terjadi, semuanya kaget. Semuanya akan terkejut. Maka kalau Bapak Ibu ikuti episode sebelumnya, rapture itu akan membuat keterkejutan atas dunia. Dunia akan terkejut. Karena tiba-tiba. Ya. Kemudian, rapture terjadi kalau kita lihat kalimat-kalimat dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Jadi, rapture terjadi saat bunyi nafiri atau trompet atau sangkakala terakhir. Dan kalau Bapak Ibu sudah ikuti episode yang pertama, ya, itu dikatakan di Matius 24, ketika nanti sangkakala Allah terakhir ditiupkan, ya, itu maka malaikat-malaikat dari keempat penjuru akan mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ini berkolerasi. Di 1 Korintus dikatakan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, di Matius 24 bunyinya ketika sangkakala terakhir. Ya. Jadi ada benang merahnya di sini. Ya. Cocok dengan apa yang kita pelajari dan sudah kita bahas dalam Matius 24 ayat 31. Ya, sangkakala tentunya bunyi trompet. Ya. Apakah nanti didengar oleh telinga manusia? Saya sih menafsirkannya begitu. Ya. Jadi nanti ada suatu waktu di masa depan, tiba-tiba kita mendengar, seluruh manusia di belahan bumi manapun mendengar bunyi trompet yang keras, yang kalau kita baca di Alkitab itu ditiup oleh malaikat-malaikat, ya, keras sekali. Dan ketika kita terkejut oleh suara bunyi yang keras itu, rapture terjadi. Kalau kita lihat episode yang kemarin, tiba-tiba kita tetap di bumi. Orang yang sedang kita gandeng, mungkin istri kita, suami kita, pacar kita, anak kita, orang tua kita, tiba-tiba hilang gitu. Ya, diubahkan. Ya. Itu gambaran di Matius 24, ada 2 orang yang sedang perempuan yang memutar batu kilangan, satu di bawah, satu ditinggalkan. 2 orang kerja di ladang, satu di bawah, satu ditinggalkan. Bapak Ibu di episode kemarin ya. Lihat lagi episode kemarin. Jadi itu terjadi ketika nafiri terakhir ditiupkan. Kemudian, saudara, rapture terjadi setelah nafiri itu ditiupkan. Orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ini yang terjadi lebih dahulu. Orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Di dalam 1 Korintus 15 ini tidak dijelaskan apakah semua orang mati atau hanya yang mati dalam Tuhan saja yang nanti akan dibangkitkan. Dalam ayat ini tidak, tapi nanti kalau Bapak Ibu ikuti episode-episode sebelumnya, saya akan mengeksposisi ayat-ayat yang lain yang bicara soal rapture, ini akan terjawab gitu. Tapi sebelum kita ke sana, saya selalu konsisten untuk membaca Alkitab sesuai konteksnya. Dalam 1 Korintus 15 tidak dikatakan orang yang mati dalam Tuhan yang akan dibangkitkan, tapi hanya dikatakan orang-orang mati akan dibangkitkan. Jadi di sini kita tidak bisa membaca gitu. Apakah semua orang yang mati atau hanya orang yang mati dalam Tuhan, yang notabene orang yang percaya saja yang dibangkitkan nanti. Di 1 Korintus 15 ini tidak bisa kita temukan jawabannya. Oke? Kemudian habis orang yang mati dibangkitkan, kalimat berikutnya kita semua akan diubah. Nah, kata kita di sini tentu bukan merujuk pada seluruh manusia. Karena 1 Korintus ini kan tulisan Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Jadi sifatnya itu ya
satu komunitas, makanya pakai kata kita, ya. Ketika saya ngomong kita, berarti yang menjadi apa di pemikiran saya ketika saya menggunakan kata kita ya saya dan saudara yang mendengarkan saya kan, bukan orang lain, bukan orang yang tidak mendengarkan atau bukan orang yang saya pikir bukan seiman dengan saya gitu, karena saya sedang menyiapkan materi ini bukan bagi mereka yang tidak beriman kepada Yesus. Saya membuat program ini bagi saudara yang sudah beriman kepada Yesus dan spesifiknya lagi saudara yang sudah jadi member dari The Way Channel kan begitu. Jadi saya hanya bicara kepada saudara saja karena yang kalau saya di blast di channel yang umum ya semua bisa nonton, tapi kalau di membership kan hanya beberapa puluh orang saja yang sudah menjadi member dari channel YouTube ini. Ya. Jadi kata kita di sini jelas adalah orang-orang percaya yang masih hidup. Manusia yang masih hidup dan alami rapture hanyalah orang-orang percaya. Jadi habis orang-orang mati dibangkitkan, terus kita yang di zaman itu nanti, di masa depan tentunya ya, itu sudah percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami perubahan tadi. Kita yang tadinya memiliki tubuh jasmani yang bisa binasa, tubuh darah dan daging tiba-tiba berubah memiliki tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh kekekalan, tubuh immortality. Nangkep saudara ya? Kenapa gitu? Kenapa kita harus mengalami itu? Kalau kita membaca 1 Korintus 15, ayat 53, 54, dan seterusnya, itu supaya menunjukkan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi rapture disiapkan Tuhan Yesus agar yang namanya maut, Bapak Ibu yang mengikuti saya, khotbah-khotbah saya di hari Minggu, ya, Bapak Ibu sudah dalam beberapa minggu yang lalu saya sudah mengkhotbahkan soal maut. Ya, apa itu maut? Kemudian juga dosa yang mendatangkan maut. Saya sudah mengajar banyak soal maut tentang saudara. Dan yang saya mau katakan, saya ulangi dalam program ini, maut itu adalah keterpisahan dengan Tuhan. Jadi rapture disiapkan Tuhan bukan saja agar kita memiliki tubuh kekekalan, tapi juga agar kita yang percaya tidak lagi mengalami keterpisahan dengan Allah. Agar yang namanya maut atau keterpisahan dengan Tuhan tidak lagi bisa dialami oleh orang-orang percaya. Kita tidak bisa lagi ditakut-takuti oleh maut. Ya kan? Sebab kalau kita masih hidup dengan tubuh darah dan daging, tubuh jasmani ini, kita masih hidup di dunia ini, kita masih bisa loh mengalami maut itu. Mengalami keterpisahan dengan Allah itu masih bisa loh. Sebab di bawah kolong langit ini semuanya serba mungkin kan? Tapi ketika nanti kita sudah mengalami perubahan tubuh, menjadi memiliki tubuh mulia, tubuh kebangkitan seperti tubuh kemuliaan Yesus, maka maut, keterpisahan dengan Allah itu nggak akan bisa terjadi lagi atas kita. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Nggak bisa lagi kita dilempar atau keluar, karena kita akan selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Maut, makanya, di mana sengatmu? Keterpisahan dengan Allah. Aku nggak mungkin alami lagi. Kalau saudara sudah sampai mengalami rapture, saudara akan bisa bersuka cita. Karena kau dan Allah nggak ada lagi sekat, nggak ada lagi jarak. Kau bisa bertemu muka dengan Tuhan. Sepanjang kekekalan, selama-lamanya. Jadi jika mau alami rapture, bersikaplah seperti orang percaya hari ini. Saya nggak tahu saudara mau mengalami rapture apa tidak. Tapi kalau mau, saudara harus bersikap seperti orang percaya. Bersikap seperti orang percaya itu maksudnya apa? Ya, orang percaya kan diajarkan melakukan apa-apa aja oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan jadi sekedar orang Kristen, orang beragama Kristen, tapi jadilah seperti orang percaya. Orang percaya itu apa? Ya berarti mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mau dengar Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadilah manusia yang seperti orang percaya hari ini di bumi ini sampai akhirnya. Ya kalau rapture belum terjadi dan kita mati dulu, ya nanti kita kan dibangkitkan ketika kita sudah mati bahkan. Kan begitu. Andai kata rapture terjadi ketika kita masih hidup, maka kalau kita sekarang ini sampai waktunya itu nanti terjadi, kita hidup atau bersikap seperti orang percaya, maka kita akan mengalami perubahan tadi. Ketika rapture terjadi, kita masih hidup, maka kita akan diubah dan memiliki tubuh kemuliaan yang kekal. Ya. Andai kata ketika rapture terjadi kita sudah mati, maka kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan yang kekal.
Jadi ada jaminan rapture kita alami dan hidup kekal kita rasakan jika mulai hari ini Bapak, Ibu, saya, dan saudara semuanya yang mendengarkan ini mulai bersikap seperti orang percaya. Apa yang kau dengar dari hamba Tuhan, apa yang kau dengar dari pendeta, apa yang kau dengar dari siapapun yang mengabarkan firman Tuhan, apa yang kau baca dari Alkitab, mulailah lakukan. Mulailah bersikap seperti orang percaya. Jangan cuma mengklaim dirimu orang percaya, tapi sikapmu tidak seperti orang percaya. Jadi saudara kekasih Tuhan, itulah yang Bapak Ibu harus benar-benar perhatikan dengan sungguh. Ya. Bapak Ibu harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita hidup dalam berkat Tuhan. Oke. Jadi demikian ya episode kali ini soal rapture. Doa saya Bapak Ibu terus dalami, persiapkan diri. Kita sih nggak tahu ya, saya sih nggak tahu kapan terjadinya, tapi saya pasti akan mengalami itu. Nah, karena saya mengimani dan saya berharap sungguh saya akan mengalami rapture tadi, maka setiap hari saya harus bersikap sebagai orang percaya. Kerjakan itu, saudara akan diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Masih soal rapture, karena soal rapture masih beberapa episode lagi saya siapkan buat saudara. Tuhan berkati.